bisa mengucapkan satu sama satunya, tapi maksudnya tahu namanya istiqomah berapa itu tahu. Jadi tadi dari sana itu bilang istilah apa tadi? Takbir pendirian juga bisa. Tambah intensif. Jadi istilah ini kalau secara bahasa Arabnya itu man lazima fi af'alihi wa aqwalihi. Jadi wong nek sing ajeg, man lazima ajeg. Barang siapa yang rutin melakukan itu makanya dengan istiqomah. Dan kemudian untuk menuju istiqomah itu ada caranya untuk sampai bisa memelihara istilahnya, menjaga atau memelihara arwah ayyuriyah yang pertama adalah hifdzul lisan. Yang pertama hifdzul lisan ini sebenarnya memelihara lisan, ucapan lisan juga bisa. Yang pertama itu sama. Kalau sampai sudah, insya Allah sudah. Tingkat istiqomah orang kan beda-beda. Istiqomah saya sama istiqomahnya Kang Taklim, istiqomahnya Pak Cep, istiqomahnya Kang Bin, istiqomahnya Kang Wakil itu beda-beda sebenarnya gitu. Tapi insya Allah itu untuk menuju istiqomah itu yang pertama adalah menjaga lisan. Contohnya Pak Cep istiqomah Pak Cep, istiqomah itu. Insya Allah Pak Opo sudah mengenai Pak Cep orang kembali sehat dan jadi istiqomah dalam ucapannya ini. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah lisan, yang kedua sidqul lisan. Tadi menjaga yang pertama kan untuk menuju istiqomah, yang kedua adalah sidqul lisan. Sidqul lisan itu artinya apa yang diucapkan itu yang diucapkan adalah masalah kebenaran gitu. Orang sidqulnya sing ora pakai manfaat lah. Jadi sidqulnya itu ya tetap ini ya masuk kan. Orang ngalor itu tanpa sindrom. Ini rojulun watobun wala lisanun yang ini jadi sing domong iki yo antara atine karo lisane asline sebenarnya orang itu ngomong itu kan tahu yang dia omongkan itu apa istilahnya itu manfaat dan tidak itu tahu, tapi untuk hifdzil lisannya itu yang berat. Jadi saya Mas Ali bisa juga di dunia ini menguasai itu awet cerita sekolah bal-balan sampai tekan Amerika sampai tekan buale mana bal-balan mana iki jenenge cerita kan istilahnya kan lebih panjang daripada jalan kan gitu. Nek menelusuri jalan kita sampai kan lama ya, tapi nek omongan kan cepet kan, nggak cepat sama tekan Amerika kan, tekan kan Mesir, tekan mana itu ujung bumi. Gua tekan Bengabni kan mulut namanya gitu. Jadi untuk sampai menuju istiqomah itu yang pertama adalah hifdzul lisan, yang kedua adalah sidqul lisan. Kemudian yang ketiga ini sama al-ijtinabu an su'id dzanni. Maksudnya gimana? Al-ijtinabu an su'id dzanni. Jadi sama untuk menjauhkan dari prasangka buruk. Dan itu al-ijtinabu an su'id dzanni. Makanya sampai itu insyaallah husnudzon terus lah sama husnul ala apik di husnudzon terus. Jadi sampai istiqomah sampai sebenarnya apa hubungannya sama husnudzon sama istiqomah? Sebenarnya hubungannya erat banget. Di saat nama husnudzon, maka yang ada dalam pikiran nama adalah sesuatu yang positif. Jadi Mas Arif lakunya megang nih, kok itu husnudzon ya Mas Arif itu boleh jelas melakukan istiqomah, boleh rapi ngelang-ngelehan nih. Makanya Mas Arif yang ngangguin pelaku ngangguin cocok. Nah, jadi kita orang menjadi masalah aku yang butuh mau kan ini tentang kejaran. Tadi yang pertama hifdzul lisan, kemudian ada sidqul lisan, yang ketiga al-ijtinabu an su'id dzanni. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat itu adalah alayat luba uluwan al-kit. Alayat luba uluwan fid dunya. Jadi tidak pernah istilahnya murih, kalau bahasa Jawa murih apa itu? Mengharap. Alayat luba itu murih, kalau bahasa Indonesia mengharap di istilahnya diluhurkan oleh sama teman kita di dunia. Tidak pernah mengharap aku kendaraan, tidak pernah mengharap semacam itu. Nah, mengharap sanjungan istilahnya normal.
gila kehormatan dalam mampu. Insya Allah kalau bisa menjadi yang keempat ini Allah yaitu Allah fil dunia, insya Allah kita menuju istiqomah lebih mudah. Sudah berapa tadi? 4 ya. Kemudian yang kelima itu adalah sampean as-shadaqatu. Jadi yang kelima sampean sedekah kan. Apa hubungannya sedekah karo istiqomahan gitu. Jadi paling tidak kalau kita sering sedekah itu kan istilahnya adalah ujian bagi hati kita kan. Sebatas mana atau sejauh mana hati kita itu diliputi dengan perasaan bakhil kan gitu, bakhil dan pikir. Karena katanya yang tadi yang pasti kan ini jangan takut apa yang terakhir itu jangan takut miskin kalau bersedekah gitu. Memang insyaallah kan itu kan ujian bagi hati kita kan. Teorinya memang bagus teorinya, wah enak ngomong, tapi prakteknya di dalam enek sih ngudel. Yang dalam hati itu ada yang ngudel. Perang batin. Kira-kira itu yang saudara sudah mau keluarkan. Kira-kira yang mau saudara berapa ya? Itu masih aja. Setan itu masih ganggunya masih dalam pokoknya masih diganggu terus. Wis dhewe wis ikhlas tapi setengah nggone pengetok ke penake iki lho 1.000. Tangannya setan. Bar 1.000 wis ditokke sudah dikeluarkan. Setan tuh masih menggoda hati kita. Dengan apa? Sudah kan tapi ngapain tak disalurke ora ya. Mungkin masih terus, masih setan tuh masih mengganggu terus. Biar disalurke setan sing ganggu meneh. Wis dikekke. Setan wis dikeluarkan. Gitu. Wis dikeluarkan wis dikarenakan wis disalurke. Bar disalurke ngono ki setan gangune sik wis kejemer setan iki. Pangta ini kira-kira nek nyalurke iki tepat apa ora ya. Lah kuwi kan setan kan sik gangune sik wis dalem meneh. Ngono sing setan sing ganggu meneh bar disalurke tepat apa ora iki. Kira-kira sing dikeki kuwi carane iki napa nampane apik apa ora ya kan sik ganggu terus no. Digunakake bener-bener apa ora. Lah itu namanya tadi hubungan dengan hubungannya kan kurang berarti masih ada perasaan tidak bisa melihat perasaan suudzon kan begitu. Makanya mudah-mudahan ya, kita terlalu istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah cara gampang ngomong sampeyan tegep mantep teguh pendirian. Nek cara sing luwih carane simpel maneh bahasane sampeyan iki selalu menjalankan apa yang kalau sampean jalankan ini. Nek cara sampean perkara kecil ini, padahal perkara kecil. Konsisten. Nek cara Pak Cip saya lihat Pak Cip ya, saya tuh dari awal terus kenal Pak Cip. Insyaallah Pak Cip istiqomah nek salat di sebelah sini. Nah, Pak Cip karo Kang Sono Kang Bayanto. Lagi jenenge istiqomah secara kecilnya kan begitu. Makanya sama latih perkara kecil apapun untuk dijalankan dengan istiqomah di pojok. Karena malaikat rahmat yang sering sama-sama itu kan, malaikat rahmat itu akan ngasih rahmat atau nikmat sama sampeyan itu bagi orang-orang yang istiqomah. Contoh, malaikat rahmat mau ngasih Kang Tanto. Kang Tanto biasanya nek sholat subuh darusin pojok kono. Dari sini pojok kono ini delalah malah bar subuh malah kemat kaset. Lho. Tambah enek nindi. Mau kok gak ada kemana. Delalah pas kebetulan sing tinggal Mas Egi. Kasihkan Egi aja yang itu. Ini sebuah cerita ya. Benar ini memang. Jadi orang yang istiqomah oleh Allah itu akan yang diberi nikmat atau rahmat gitu. Salahnya gitu. Terus bagian kalau istiqomah itu nih ada suatu yang saya dapat sama Nabi adalah kenikmatan gitu. Ada itu kenikmatan sendiri di saat zaman biasanya harus yang pojok kono, terus ngalihin pojok kono ini pasangan kan ada yang beda kan gitu. Itu secara kecilnya perkara kecil gitu istiqomah. Ya nek ning musala berarti istiqomahnya nek kalau Mas Aris tekoni kan sak maghrib itu istiqomah. Untuk sak maghrib mesti Mas Aris ketekon. Dan nek cara kantin kan nek cara Kang Edi salat dulu ayat gue sering dari kantin, makanya istiqomah kantin kan nanti setelah mungkin jamaah yang kedua, itu memang bagus untuk istilahnya yang kedua kan biar semuanya sholat
setelah berjamaah dapat pahalanya 27 derajat. Itu namanya salah satunya kalau contoh kecil istiqomah. Kemudian itu ada yang kelima, yang keenam, yang terakhir itu adalah menjalankan sunnah dan jamaah. Nah, ini mungkin untuk pagi ini ya cukup sekian. Mudah-mudahan saya juga sampean bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan pagi ini untuk menuju kita menjadi orang yang istiqomah. Karena orang yang istiqomah itu adalah suatu kenikmatan bagi sampean semua. Secara tidak langsung itu sampean adalah menghargai diri sendiri. Orang mengklaim ini orang egaliter, kemudian ya dari Korea yang singkat ini dapat tempat bisa teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, itu nambah dikit ya. Ini mungkin sama ya, tidak setuju mungkin harus bisa disetujui ya. Jadi untuk mulai minggu depan, jadi biar acara kita itu agak hikmat, agak khusyuk mungkin ya. Biar ya oleh acara siapa-siapa mungkin untuk seksi kegiatan apa kita itu tidak apa-apa saya. Ini Pak Ketua mana? Ya. Jadi nanti susunan acara sebelum acara untuk malam minggu itu di sampai paginya nanti betul-betul. Enggak apa-apa ini enggak pamer enggak sambil. Jadi yang ngisi tausiah ini kemudian lewat apa yang ini yaitu untuk melatih kita istilahnya itu apa ya? Gen rodok. Nah, rodok tertib Mas Reza. Gitu apa gantinya? Ya ikut. Nah iya, berarti mulai setelah ini kemudian akan memulai dari konfirmasi ke pengurus untuk minggu depan. Setelah ditulis sama mungkin sekretaris Mas Kiki atau dia nanti ditulis di luar untuk minggu depan tausiahnya ini, kemudian talinya ini, jualnya ini gitu. Kemudian yang paginya